Balik lagi bersama saya Titi Nianka. Kali ini aku akan melakukan proses menyeluruh dari pemotongan rambut, terus pelurusan dan pewarnaan rambut uban. Rambut uban ini sebenarnya tidak ada pigmentasi ya, jadi dia itu harus dipigmentasi terlebih dahulu. Kondisi awal customer aku ini, dia itu pernah aku warna juga itu karena uban ya, aku warna coklat dan udah berkali-kali. Terus kondisinya itu yang bagian atas itu banyak ubannya seperti yang kalian lihat tadi. eh dan ini aku potong dadakan ya. Kelemahan potong dadakan itu apa sih? Biasanya pada bagian ujung rambut dia itu nggak bisa rapi. Dan rapinya itu agak susah karena dia itu perlu beradaptasi. Seperti itu. Awalnya ini aku potongnya itu sebahu. Terus karena menurutku itu nanti kena bahu malah dia itu apa ya kayak keluar-keluar gitu, aku nggak mau ngambil resiko yang banyak ya, jadi yang belakang itu aku pendekin lagi, tapi yang bagian depan itu tetap aku panjangin, jadi kesannya itu biar tetap panjang, soalnya ini kan ya mau dilurusin jadi nanti hasilnya juga rapi. Ini untuk mengurangi kerontokan juga sih, kemungkinan akarnya juga sudah nggak kuat kayak gitu, jadi dia juga pengen dipotong pendek. Awal-awalnya ini aku cuma potong biasa ya, aku nggak macem-macem, aku potong lurus gitu aja. Terus untuk nanti bikin gradasinya itu eh aku kasih sentuhan sasak dengan gunting-gunting gitu, cuma aku naik-naikkan seperti itu. Kalian bisa lihat itu aja ya potongku. Maaf ini kalau kebalik ya, ini kemarin aku pakai kamera depan jadinya semuanya itu agak kebalik, aku nggak kidal kok. Ini aku lurus gitu aja potongnya ya. Sebenarnya pada tahap ini dia itu yang paling susah itu pada proses pewarnaan, karena dia aku barengin sama proses pelurusan. Pigmentasinya itu dia itu nggak bisa menutup sempurna, biasanya itu bisa nutup sempurna, tapi entah kenapa ini aku nggak bisa nutup sempurna gitu. Nah ini aku potongnya udah mulai selesai, awalnya kan aku potong segitu, tak pikir-pikir nanti ini kan resikonya ya seperti yang aku bilang tadi, akan keluar-keluar kena pundak, dan dia itu potongnya juga dadakan, nggak ada bekasnya pelurusan. Oke lah kalau masih ada bekasnya pelurusan itu nggak apa-apa, aku lanjutin motong. Tapi kalau nggak ada ya seperti ini, nanti pasti ujung-ujungnya akan kayak ekor bebek gitu. Sehabis aku potong kayak gini, proses selanjutnya yaitu aku kasih obat. Di sini aku pakai obat Matrix seri resisten ya. Aku nggak pakai obat macam-macam karena ya aku tahu sendiri rambutnya itu lurus. Sebenarnya itu helainya itu agak panjang. Cuman karena berhubung dia udah pernah diwarna, otomatis helai rambut itu dia akan menjadi semakin tipis. Gitu teman-teman. Jadi kalau rambut walaupun helainya besar tapi dia udah pernah kena proses pewarnaan itu kan pembleachingan, jadi ini itu dia itu kayak sudah terbuka gitu loh kutikula, jadi dia itu lebih mudah masuknya. Dan juga untuk menghindari ngekrus ya menurut aku. Dan ini aku juga padukan dengan proses hydro rebonding, nanti bisa dilihat yang di belakang. Oke. Ini sudah mulai kering dan aku udah mulai proses pengobatan. Ini aku mulai pengobatannya seperti biasa ya. Aku mulai dari bagian tengkuk paling bawah step by step kayak gitu. Oh ya, ini rambutnya habis aku keringin itu aku pendekin lagi ya, yang seperti yang aku bilang tadi, cuma prosesnya itu nggak aku videoin karena ya gitu ya. Udah agak ribet lah, bisa dibilang agak ribet. Ini nggak ada yang aku skip sama sekali, jadi kalian kalau mau belajar bisa lihat video ini. Tapi
ini untuk pewarnaannya menurutku agak gagal ya. Tekstur obat metrik ini dia itu agak lengket ya, kalau diaplikasikan itu dia itu agak lama menurutku, untuk meratakannya itu agak lama gitu. Tapi juga nggak lama-lama amat sih, cuma dia itu hasilnya itu lembut, apalagi nanti setelah dipadukan dengan sistem hydro rebonding. Ini maaf ya untuk untuk pengobatan yang bagian kanan ini nggak seberapa kelihatan. Kemarin aku nggak sempet lihat kameranya kalau nggak pas. Ya maklum ya, videoin sendiri gitu teman-teman. Tapi masih bisa kok. Ini cuma pengobatan biasa. Pengobatan biasa seperti video-videoku yang terdahulu. Yang penting itu diratakan gitu aja, nggak pakai macem-macem. Nah ini setelah selesai semua nanti aku tunggunya itu sekitar 25 menit sambil aku nyiapin untuk cairan hydro. Untuk cairan hydronya itu aku pakai produknya Makarizo ya. Untuk campuran restruktur lotion ditambah dengan 30 ml air. Terus gitu. Jadi aku makainya itu 10 ml gitu. Nah ini udah selesai kan? Aku kemarin itu agak lupa ya, ini pendiamannya antara 15 atau 25 gitu loh. Pokoknya bisa dicek aja lah, nanti kalau disisir itu udah lurus, itu bisa dilakukan untuk proses semut. Nah ini yang aku pakai di botol itu cairan hydrous rebonding yang aku bilang tadi ya. Aku semprotin dulu ke bagian seluruh rambut. Untuk yang bagian bawah karena dia itu bekas pewarnaan, jadi ini kondisinya agak cenderung kering, apalagi yang bagian depan itu kering banget. Ini udah diwarna itu berkali-kali sekali. Untuk proses jepitnya ini masih sama aja, aku juga mulai dari tengkuk dan aku jepit dengan jari tengah dan jari telunjuk gitu aja, asal lurus gitu aja lah. Oh ya, untuk pelurusan seperti ini apa sih yang membuat sulit lah menurut kalian?
Kalau aku sih kalau kondisi rambut bleaching ya, bleachingnya itu udah level 9 itu yang aku ya Allah itu lumayan agak susah sih. Itu kalau obatku nggak lengkap itu aku nggak akan berani mengambil resiko. Hei, kalau kalian bosen dengan ini, kalian bisa skip dengan step selanjutnya ya. Bisa di skip aja lah. Ini itu bisa dilihat hasilnya kalau setelah aku proses semut. Nah, ini kalau ada bagian-bagian yang kering, jangan lupa disemprot lagi dengan cairan hidro. Itu lumayan banget untuk mengurangi krus-krus pada rambut. Mungkin cara-caraku ini juga nggak seperti yang kalian ya. Dulu ini aku belajar salon itu juga otodidak dari tanteku. Terus aku sebenarnya banyak belajar itu juga dari nangani customer gitu. Jadi aku bisa tahu ini cocoknya pakai obat apa, itu pakai obat apa gitu. Terus bagaimana cara mix and match-nya juga itu sebenarnya itu juga dari kebiasaan kita. Kalau kita cuma mengandalkan kursus, kita kursus cuma berapa jam sih? Paling cuma nangani juga eh apa pasiennya juga satu itu, nggak ada model lain. Nah, kalau kita sudah megang sendiri itu yang penting kita percaya diri aja. Terus jangan takut kalau nanti rambutnya customer kita itu agak nggak sempurna. Yang penting itu kita kasih garansi lah pada customer. Yang penting kita yakin, kita belajar, itu pasti kita akan bisa. Nah, ini kan sudah selesai. Aku diamin yang 25 menit. Sehabis gitu cuci. Aku cuci tanpa menggunakan apapun ya. Dicucinya harus sampai bersih. Kalau kita nggak bersih, nanti resikonya itu ada ngeriting-ngeriting pada bagian rambut yang kurang kering itu. Nah, ini sudah mulai proses pencucian rambut. Yang penting kita gosok-gosok aja, kita kasih air sedikit terus kita gosok sampai benar-benar bersih. Setelah proses pencucian itu proses selanjutnya yaitu pengeringan rambut. Pengeringan menggunakan hair dryer biasa lah, jangan ditarik-tarik ya. Kondisi rambut setelah dicuci dan diobati itu dia itu cenderung cenderung kering. Jadi lebih baik kita sisir pakai gigi yang jarang terus baru dikeringkan. Seperti biasa, jangan lupa telinganya customer kita dikasih penutup telinga ya, jaga-jaga aja. Terus ini pengambilan rambutnya ini aku ketebalannya seperti biasa ya, setengah senti. Cuma ini yang bagian bawah ini aku tinggalin dulu, nanti aku barengin. Jadi dapat 2 step itu baru aku press untuk yang bagian bawahnya. Untuk temperatur catoknya ini aku menggunakan 180. Aku nggak berani pakai temperatur 200. Terus sebenarnya ya, ini aku yang bagian depan ini aku agak ada kesalahan sih, aku pakai temperatur 200. Jadi hasilnya yang bawah itu nanti agak kering-kering gitulah. Tapi itu bisa diatasi dengan conditioner, dan itu diperbaiki itu nggak bisa. Jadi itu emang harus dipotong, dan motongnya itu harus nunggu 1 bulan gitu. Padahal ini rambut nggak bleachingan ya, tapi ya menurut aku lumayan sih, karena dia sudah banyak proses kimia dan kondisinya juga beruban. Rambut uban itu kan nggak ada pigmentasinya, jadi dia mau obatnya masuk itu juga nggak bisa, mau lurus itu juga susah. Ini aku pakai catok Iosen Tanita ya, aku cuma pakai 1 catok
aja. Biasanya kan aku selalu pakai 2 catok. Untuk kali ini aku cuma pakai 1 catok aja. Nah, ini yang bagian bawah itu bisa kalian lihat, itu baru aku press ya, baru aku press setelah beberapa step itu baru aku press. Terus jangan lupa untuk yang bagian atas, aku selalu mengingatkan diarahkan sesuai dengan arah tumbuhnya rambut. Supaya apa? Supaya dia itu nggak ada tekuan dan dia itu nggak ada patah-patahnya gitu loh setelah proses pelurusan. Karena aku sering lihat dulu banyak pelangganku yang datang itu, lah kok rambutnya patah-patah gini mbak, rambutku rontok, dengan keluarnya seperti itu. Terus tak lihat itu ternyata dia itu patah, bekasnya pelurusan dan bekasnya pencatokan yang tidak sesuai arahnya. Atau bisa jadi pada proses pengobatan yang menumpuk pada area atas rambut. Jadi area atas rambut itu sebisa mungkin rambutnya itu rata. Kalian mau obat tebel, itu yang penting itu obatnya itu harus rata. Ini aku sudah mulai mencatok yang bagian belakang. Kalau kalian sudah mulai agak bosan lihat cara aku mencatok, kalian bisa skip ke step selanjutnya. Ini nanti masih ada step netralisir. Sebelum netralisir, karena ini sama proses pewarnaan, nanti aja ada proses prepigmentasi, ada proses pewarnaan. Habis gitu tak kasih netral, habis gitu cuci. Itu sih. Untungnya ini ya ada cairan hydro dan enak juga sih. Sayangnya ini catokku juga agak kebesaran ya menurut aku. Coba kalau pakai catok cowok gitu mungkin enak karena rambutnya agak pendek. Ayo, siapa yang di salon jepitnya pakai kayak aku, jepit-jepit kayak gitu? Aku nggak bisa pakai jepit bebek. Ya bisa sih, cuma menurut aku lebih ribet. Jadi aku lebih suka pakai jepit-jepit kayak gini sih. Untuk pengobatan, untuk apa aku suka pakai jepit seperti itu. Nah ini sama ya, semuanya itu harus diarahkan sesuai arah tumbuhnya rambut. Jadinya agak ke atas gitu juga diarahkan ke atas. Untuk tips pemotongan rambut itu kalau baru untuk langsung dipelurusin, itu yang bagian bawah itu harus dicacah. Supaya apa? Supaya dia itu nanti nggak ngumpal dan dia itu nggak terbalik gitu loh. Kalian bisa lihat ya, itu yang bagian ujungnya itu kan ketebalannya itu nggak sama dengan yang bagian pangkal ya, karena itu rambutnya itu dulu itu sudah ketarik. Terus sama ada aku proses penipisan pada bagian ujung. Sebenarnya itu aku nipisinnya nggak sampai di pertengahan gitu ya, cuma ujung-ujungnya aja. Cuma itu dia itu akibat rontok ya, gara-gara patah di tengah-tengah gitu. Makanya kelihatannya kenapa sih rambut yang bawah itu kok tipis, atasnya tebel ya, karena pada saat
ketarik-tarik gitu aja sih, ketarik-ketarik gitu pada saat sisiran, terus dia itu jadi patah. Jadi sebenarnya itu rambutnya itu masih tetap tebal di bagian atas, cuma dia semakin ke bawah itu semakin tipis gitu. Ini udah hampir selesai ya, ini sudah di bagian belakang. Terus kita juga ngerapiin ujung-ujungnya, itu kita cek lagi, jangan lupa pokoknya jangan sampai ada yang kelewatnya tok. Itu aja sih pesan aku. Oh ya, sebelum pencatokan ini sebisa mungkin dikasih vitamin ya. Terus jangan lupa setelah proses pelurusan ini kalau bisa di treatment. Jadi untuk mengembalikan vitalitas rambut biar dia tetap sehat gitu. Kalau kalian punya rambut yang banyak proses kimia, sebisa mungkin pakai cara-cara itu ya. Apalagi kalian yang suka pakai apa namanya, yang suka pakai alat-alat styling itu. Sudah selesai deh. Nah, setelah ini sudah semuanya selesai dan sudah kita pastikan seluruh rambut itu tercatok sempurna. Sehabis itu kita persiapkan untuk prepigmentasi. Aku mau sedikit cerita ya, untuk prepigmentasi atau ngasih pigmen pada rambut-rambut yang uban itu sebenarnya kan campurannya itu hanya pakai pewarna dan dicampur dengan apa namanya, dicampur dengan air hangat gitu. Nah ini kan posisinya kan aku rambut pelurusan, aku kan nggak berani ngasih pakai air kan, jadinya ini aku pakai warnanya, pakai warna Velis serinya ini 40, aku campur dengan peroxide-nya. Nah sebenarnya itu kan nggak bisa dicampur peroxide dulu, terus ini cuma aku aplikasikan pada bagian-bagian yang banyak ubannya ya. Terus itu aku mulai juga pada bagian-bagian atas yang tadi yang aku bilang banyak-banyak ubannya. Untuk warna ini kalau diaplikasikan di rambut itu dia itu warnanya itu cenderung agak kecoklatan ya, tapi dia itu aku campur pakai apa, pakai peroxide, ternyata itu dia nggak bisa nutup uban. Untuk lain kali mau aku coba pakai itu, pakai air hangat lagi kayak pewarnaan biasa, biar apa namanya, biar dia bisa masuk dengan sempurna. Tapi ya bisanya sih cuma samar-samar gitu aja sih. Nah ini aku kan kelihatannya ini mewarna semua, tapi itu aku cuma ngambil-ngambil yang bagian ada uban-ubannya aja ya, nggak semuanya kok. Habis ini aku tunggu sekitar 10 menit biar dia itu meresap dulu, baru yang bawah-bawah itu aku warnain. Untuk campurannya itu sama. Ini yang kedua itu aku pakai warna apa ya, aku lupa, itu juga serinya Vives tapi dia kok Vives, aku pakai konsep Macarizo yang seri Extra Lift 11.0. Jadi itu dia rambutnya itu nanti cenderung warnanya kecoklat-coklatan gitu. Maaf ya videonya agak lama karena ini bener-bener nggak ada yang aku skip. Paling aku skip ya, aku jelasin lah sedikit-sedikit gitu aja. Nah ini masih proses prepigmentasi. Ini bisa kalian skip
lagi kalau kalian bosen di menit 1 menit lah dari sekarang untuk tahu proses selanjutnya. Pokoknya ini jangan sampai kelewatan ya. Untuk bagian-bagian rambut yang beruban. Ini sambil aku nyiapin. Ini aku sudah mulai proses pewarnaannya. Kalau kalian punya alergi sama pewarna kayak aku gitu, pokoknya sarung tangan itu bener-bener wajib. Nah itu aku kalau proses pewarnaan itu aku mulainya dari atas ya, bukan dari bawah lagi. Terus aku biar nanti pandangannya itu kan mesti kan atas dulu. Jadi dia itu warnanya itu biar merata. Untuk yang sudah diwarna tadi bisa ditimpa dengan warna yang kedua. Ini aku pakai warnanya itu Macarizo seri 11.0 ditambah dengan peroxide 30 volt atau peroxide 9%. Aku kalau gini nggak berani pakai yang 12 ya. 12 itu menurut aku paling keras dan nanti resiko patahnya itu juga tinggi. Jadi lebih baik aku menggunakan yang biasa-biasa aja. Sebenarnya aku lebih suka pakai 6 sih, nggak ngerusak rambut. Cuma itu dia untuk penetrasinya itu kurang bisa masuk. Untuk proses pewarnaan itu masih sama aja sih, cuma diratain-ratain gitu aja. Habis itu ntar ditunggu sekitar 40 menit dan dibilas. Oh ya, ini bilasnya harus pakai shampoo ya. Oh ya, ini terus biasanya nanti kalau ada yang kering-kering itu aku tambahin dengan milky neutralizer. Terus kalian biasanya kan ada yang takut lomba, kan itu nggak boleh dikeramas kok malah diwarnain. Nah caranya itu lihat kan kayak gini. Kalau seandainya dia itu nggak jadi ya pelurusannya, otomatis dia dikasih warna itu sudah ngeriting-ngeriting gitu, dan dia itu nggak akan lurus sempurna, pasti akan bengkok kalau sudah dikasih warna gitu. Ini nanti masih aku kasih netral ya, aku campurin pada bagian-bagian rambut ini setelah di seluruh proses pewarnaan selesai, baru ditunggu nanti 45 menit. Loh, itu aku kasih netralnya pada bagian-bagian yang kering sih selebihnya. Pokoknya aku rata-ratain, tapi aku nggak sampai atas karena fungsinya peroxide sama netral itu sama-sama ada hidrogen peroksidnya. Jadi menurut aku bisa menggantiin netralnya gitu. Nah ini udah selesai prosesnya, proses pewarnaannya, dan tadi proses pencatokannya. Tinggal nunggu hasil akhirnya sekarang. Diemin dulu ya sekitar 40 menit. Itu. Nah, setelah selesai, nah ini proses pencucian. Proses pencucian itu aku ilangin dulu untuk untuk sisa-sisa warnanya itu aku ilangin dulu sampai benar-benar bersih. Habis itu aku pakai sampo. Berani kan pakai sampo, nggak masalah sih. Kalau emang dia sudah jadi, dia nggak akan dia nggak akan berubah kok. Pasti dia juga akan jadi. Jadi jangan takut ya, dan kalian jangan takut bereksperimen, tapi cari orang-orang yang mau aja, tapi yakinkan dia. Jangan bilang kalau itu eksperimen, nanti aku sudah pernah belajar. Nah, sorry ya, ini hasil akhirnya setelah aku setelah aku keramas dan aku keringin. Sebenarnya itu ada bengkoknya sedikit. Nah terus ini bisa kalian lihat bagian yang depannya itu ada kering-keringnya. Itu kemarin itu aku catoknya itu agak kepanasan, jadinya dia ada
kering-keringnya seperti itu. Terus biar nggak apa namanya, biar dia makin cakep, ini aku styling lah. Malah ada ponakanku yang menari-nari di depan kamera dan mengekspresikan dirinya. Ini aku belum biasa ya. Aku belum biasa. Aku belum biasa untuk membentuk aja sih sebenarnya. Hasil akhirnya juga sudah seperti tadi. Yang kalian lihat tadi yang aku liatin, dan ada kering-keringnya di bawahnya nanti setelah dicatok. Setelah dikemas sendiri pasti hasilnya akan seperti itu. Jadi tetap rapi. Dia tetap rapi. Kita jangan terkecoh dengan hasil catok akhir ya. Rambut biasa dicatok pun itu akan bagus, apalagi kalau kayak gini. Kalau ini aku masih berani pakai catok temperatur 200 sih, cuma aku ngambilnya itu cuma bawah-bawah aja, ngambilnya itu banyak-banyak dan nggak perlu sedikit-sedikit kayak yang pencatokan pertama. Kalau pencatokan pertama itu kan catok pembentukan, jadinya perlu konsentrasi dan perlu teknik-teknik yang benar. Kalau ini sih yang penting kita lekuin sesuai arah rambut gitu aja lah. Jadi kalian udah tahu kan bagaimana proses-proses pelurusan uban. Tapi ini menurut aku penutupan ubannya itu kurang sempurna. Nanti lagi ya, aku akan mencoba dengan cara yang lain biar bisa ketutup dengan sempurna. Emang PR banget sih pewarnaan uban itu biar dia bisa sama rata dengan rambut aslinya. Nah, ini hasilnya setelah di styling, tapi jangan terkecoh dengan hasil ini ya. Hasil akhirnya ada yang aku lihat tadi setelah keramas itu, yang aku liatin yang benar-benar hasil sesungguhnya. Nah, ini dia hasilnya tadi. Kalian masih bisa lihat kan bagaimana ubannya masih kelihatan, tapi dia sudah agak samar lah dibandingkan yang pertama tadi. Dan warna rambutnya itu dari atas sampai bawah itu rata gitu. Itu masih banyak yang kelihatan. Ini ubannya yang tadi bisa kalian lihat, bisa dibedakan ya dengan yang sekarang. Oke, sekian video dari aku. Tunggu next video ya, nanti aku akan eksperimen rambut-rambut lainnya. Bye bye. Assalamualaikum.